Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang organel yang ada di dalam sel. Jenis organel sel berdasarkan pada keaktifan. Ada organel sel yang aktif dalam metabolisme dan organel sel yang tidak aktif dalam metabolisme. Dikatakan aktif berarti dia sangat penting dalam proses metabolisme sel, saling berkaitan. Ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, RE seperti yang tadi kita sebut dengan sistem endomembran. Nah, sedangkan organel sel yang tidak aktif dalam metabolisme itu ada sentriol. Dia aktif ketika dibutuhkan, misalnya dalam proses reproduksi sel. Sentriol inilah yang akan membuat atau akan menjadi benang-benang fibril atau benang-benang gelendong-gelendong pada proses reproduksi sel. Nanti dibahas bidang. Ada fibril, ini benang-benang ya. Sitoskeleton, ini seperti tulang rangka, mikrotubul, mikrotubuli. Sebenarnya ini adalah organel yang tidak aktif dalam metabolisme tapi berperan ketika dibutuhkan. Inti sel ini adalah struktur utama ya dalam suatu sel adalah nukleus, kita sebut dengan inti sel. Merupakan organel terbesar dari suatu sel yang paling terlihat dalam mikroskop biasa itu adalah inti, karena merupakan organel terbesar, terdiri dari protein dan DNA. Ada membran nukleus. Nah, membran nukleus pada inti ini ada membran luar sama membran dalam. Hal ini dilihat dari dua lembar membran membungkus. Nah, ini ada inner membran, yang umumnya adalah inner membran, dan ini adalah outer membran. Ini adalah nuclear pore atau pori-pori nukleus. Nah, jadi inti itu dia dibungkus oleh dua lapisan membran, yaitu membran luar sama membran dalam. Ada nukleoplasma atau disebut dengan matriks nukleus, benang-benang nukleus, tersusun dari air, protein, ion, enzim, dan asam inti yang berbentuk gel. Nukleolus bukan merupakan organel tetap ya, tapi merupakan suatu tanda bahwa sel akan melakukan proses transkripsi. Jadi dikatakan anak inti ini tidak selalu ada. Jadi kalau memang inti, kadang terlihat anak inti, kadang tidak. Nah, ketika terlihat anak inti atau kita sebut dengan nukleolus, maka ini adalah suatu pertanda bahwa sel itu akan segera melakukan proses transkripsi. Ketika sudah transkripsi selesai, maka dia bisa mengecil maupun menghilang. Jadi fungsi dari nukleolus ini atau anak inti adalah pengendali sel, kegiatan sel. Jadi pengendali seluruh kegiatan dari sel itu sendiri. Nah, ini ribosom, sudah pasti ya. Ribosom ini sangat penting ya, terdiri dari RNA dan protein. Dia tidak dilapisi oleh membran, dia hanya tersusun dari subunit besar sama subunit kecil. Dia tidak dilapisi oleh atau tidak dibungkus oleh membran ribosom seperti organel yang lain. Dia tidak punya membran. Ribosom yang ada bebas dan ada yang terikat di RE. Jadi beda ya, fungsi dari ribosom yang terikat bebas sama fungsi ribosom yang terikat pada RE. Kebanyakan ribosom bebas ini dia berfungsi untuk sintesis seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Sedangkan pada ribosom yang melekat pada RE, dia aktif dalam proses transkripsi dan translasi. Seperti itu ya. Subunit kecil merupakan tempat menempelnya mRNA sebagai kode genetik atau messenger RNA. Subunit besar merupakan tempat menempelnya tRNA atau transfer RNA membawa asam amino berupa polipeptida. Jadi yang subunit besar ini tempat menempelnya asam amino ini yang tempat menempelnya tRNA atau transfer sebagai proses transfer penerjemahan. Nah, baru yang subunit kecil adalah messenger kode genetiknya ini setelah diterjemahkan ini yang akan dibawa. Seperti itu ya. RE, retikulum endoplasmik. Retikulum endoplasmik ini merupakan membran lipoprotein pada sitoplasma yang terdapat antara membran inti dan membran sitoplasma. Jadi RE ini dia berada di antara bisa dibilang melekat ya, karena dia punya pore atau inti saluran inti ke membran ke retikulum endoplasma. Jadi dikatakan ini jadi organel yang sangat berdekatan dengan inti. Dia dilapisi oleh
lapisan ya, sama seperti inti, dia terdiri dari 2 lapisan membran. Nah, ada 3 jenis RE. Yang pertama ada RE granuler. RE granuler adalah RE yang ditempeli atau diikati, ditempelin atau tempat melekatnya ribosom, disebut dengan RE granuler atau kasar. Sedangkan RE agranuler adalah RE yang tidak ditempeli atau tidak berikatan dengan ribosom. Ada RE sarkoplasmik. Ini sama dengan RE halus atau RE agranuler, tetapi dia banyaknya ditemukan di sel-sel otot. Dia hampir sama dengan RE granuler, tetapi dia hanya ditemukan pada sel-sel otot yang aktif bekerja. Ketika sel otot tidak aktif bekerja, maka RE sarkoplasmi jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini hampir sama ya, nanti kita bahas lagi. Nah, ada lisosom dan peroksisom. Nah, lisosom sendiri adalah membran vesikel yang diproduksi oleh badan Golgi. Lisosom ini terdiri dari enzim digestif atau hidrolitik atau enzim pencernaan. Enzim lisosom tidak aktif mencerna jika membran lisosom pecah, sehingga enzim akan keluar mencerna sel itu sendiri. Jadi fungsinya lisosom ini sebagai tempat tempat untuk pencernaan, sebagai organel pencernaan. Jadi semua yang istilahnya dianggap sel itu adalah benda-benda yang berbahaya, maka akan segera didistribusikan ke vesikel. Jadi vesikel itu akan mencerna karena adanya enzim hidrolitis itu ya. Nah, ketika membran, jadi lisosom ini juga dilapisi atau selubungi oleh membran ya. Membran bersifat tipe protein atau lipid bilayer, ini sangat permeabel terhadap apapun sebenarnya. Tapi ketika terjadi kebocoran, maka seluruh enzim hidrolitik ini akan keluar dari vesikel yang menyebabkan akan kematian sel itu sendiri. Jadi semua organ-organelnya itu ketika lisosom pecah akan mengalami kematian sel. Yang kedua ada peroksisom. Dia hampir sama dengan lisosom, tapi dia berisi enzim enzim seperti itu ya. Enzim ini disintesis oleh sitoplasmi ribosom dan ditransport balik peroksisom baik karena protein atau protein pembawa. Jadi yang bersama peroksisom dan lisosom sebagai organel pencernaan. Yang membedakan adalah enzim yang ada di dalam masing-masing organel lisosom maupun peroksisom. Nah, ini pembentukan lisosom, nanti kita akan bahas lagi detail di dalam topik sistem endomembran. Ada badan Golgi ya, setelah RE kita lihat badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa. Kalau pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut dengan diktiosum seperti itu ya. Nah, fungsi dari badan Golgi ini sendiri sangat berkaitan dengan sistem endomembran yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, salah satu fungsinya yaitu tempat untuk memodifikasi protein seperti itu ya. Jadi protein yang sudah berada di RE akan dibawa masuk ke dalam badan Golgi. Di sini ada bagian cis, ada bagian trans. Bagian cis ini adalah bagian tempat menerima informasi atau perintah inti. Nah, bagian trans ini adalah bagian tempat mengeluarkan. Jadi di badan Golgi ini istilahnya kalau di gudang itu adalah pengepakan barang-barang sesuai dengan jenis atau kebutuhan atau sesuai dengan keinginan informasinya masing-masing berdasarkan pada kebutuhan, jenis informasinya, jenis protein dan sebagainya. Jadi ini adalah pengepakan sesuai pada tempatnya seperti itu. Nah, ini vakuola. Vakuola merupakan ruangan dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti oleh membran atau tonoplas. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan dan beberapa sel hewan, contohnya adalah pada amoeba. Jadi pada amoeba sel hewan sebenarnya nggak memiliki vakuola,
beberapa punya, salah satunya adalah amoeba. Nah, Volvola itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Kita lanjut di Volvola part 2 kontraktil ya dan dengan video yang berbeda. Untuk kelanjutan dari materi hari ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update materi kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi organ wabarakatuh. ekskresi. Yang non kontraktil berfungsi mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Jadi Volvola ini kalau pada tumbuh itu hampir mirip dengan di susunya itu ya. Jadi berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Karena ada enzim diuretik atau enzim pemecahan seperti itu. Nah, mitokondria sendiri ini akan dibahas dalam sistem endosimbionts ya. Kita akan bahas topik tersendiri tentang mitokondria. Yang kita ketahui mitokondria fungsi utamanya adalah sebagai penghasil energi. Semua eukariot memiliki namanya mitokondria. Sedangkan pada prokariot dia tidak memiliki mitokondria seperti itu ya. Nah, sama dengan kloroplas, sama dengan mitokondria. Kloroplas ini akan kita bahas dengan topik sendiri. Nah, salah satu contoh endosimbion kita akan bahas dalam topik kloroplas. Nah, ini tidak masuk dalam sistem endomembran. Di dalam kloroplas terdapat pigmen, kita pasti tahu ya. Part utama fungsinya adalah proses fotosintesis dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Beberapa prokariot sebenarnya punya namanya kloroplas. Seperti bakteri, dia punya kloroplas. Alga sudah pasti punya kloroplas. Seperti itu ya. Nah, jadi membran. Bagian terluar dari suatu sel adalah membran sel untuk sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel ini berada tepat di bawah dinding sel. Nanti kita akan bahas sendiri tentang membran sel, ya, bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya, dan aktivitas metabolisme seperti apa. Yang utama dari fungsi membran sel adalah sebagai alat pelindung dan alat transportasi dan bersifat permeabel, selektif permeabel. Nah, pada membran sel ada struktur dari dinding sel. Sama seperti membran sel kita akan bahas nanti di topik tersendiri ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai sama dengan membran sel. Ini fungsinya dinding sel sama sebagai pemisah ya, pelindung. Seperti itu ya. Jadi sangat berbeda antara membran sel dengan dinding sama yang tidak berdinding sel. Nah, sitoskeleton sendiri kita sebut dengan rangka dari sel. Jadi sel itu juga mempunyai rangka yang kita sebut dengan sitoskeleton. Nah, sitoskeleton sendiri itu merupakan jaringan serabut yang membentang di seluruh sitoplasma. Ini seperti ini adalah sitoskeleton. Ya, kalau kita lihat itu seperti rangka ya, tempat menempelnya organel-organel sehingga organelnya itu dia tidak bergerak secara aktif atau bahkan berada pada tempat itu karena dipertahankan oleh sitoskeleton itu. Fungsinya memberikan dukungan mekanik pada sel dan mempertahankan bentuk sebagai motilitas dan pengaturan aktivitas biokimia sel. Nah, sekian bahasan kali ini yaitu tentang sel prokariot dan sel eukariot beserta struktur organel-organel penyusunnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda dan tetap menarik. Jangan lupa untuk subscribe video ini ya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi update untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di semester ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.